Kembali lagi dengan saya Made Krishna Subarita, salah satu mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha, program studi teknologi pendidikan. Oke, baik, di sini saya akan memberikan materi inovasi kurikulum. Langsung saja kita bahas. Yuk. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama itu ada inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Apa itu kurikulum berbasis kompetensi? Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang dikembangkan untuk memberikan keahlian dan keterampilan sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan daya jual, sehingga menciptakan kehidupan yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah perubahan, persaingan, dan kerumitan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Aspek yang terkandung dalam kompetensi menurut Gordon 1988 menyarankan beberapa aspek yang terkandung dalam kompetensi sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengetahuan, yang kedua itu ada pemahaman, yang ketiga itu ada keterampilan, yang keempat itu ada nilai, yang kelima itu ada sikap, dan yang terakhir itu ada minat. Lanjut, karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. 1. Menekankan ketercapaian kompetensi baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua itu ada berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga itu ada penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode bervariasi sesuai dengan keberagaman siswa. Yang keempat itu ada sumber belajar bukan hanya guru, tetapi sumber belajar yang lain mengandung unsur edukatif. Artinya sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi informasi, guru berperan sebagai fasilitator untuk mempermudah siswa belajar berbagai macam sumber belajar. Oke, yang kelima itu ada penilaian, menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Oke, selanjutnya itu ada asas pengembang kurikulum berbasis kompetensi. Asas yang pertama itu ada asas filosofis. Asas filosofis berkenan dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kedua itu ada asas psikologis. Asas psikologis berhubungan dengan aspek kejiwaan dan perkembangan peserta didik. Secara psikologis, anak didik memiliki perbedaan baik minat, bakat maupun potensi yang dimilikinya. Yang ketiga itu ada asas sosiologis, berdasarkan pada asumsi bahwa sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar mereka dapat berperan aktif di dalam masyarakat atau di lingkungan masyarakat. Oke, selanjutnya itu ada prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi pada hakikatnya menekankan bahwa rencana pengembangan kurikulum harus dilandaskan pada kaidah-kaidah budaya lokal dan nasional. Budaya lokal itu seperti mempertimbangkan kebiasaan, adat istiadat, dan lain-lain. Sedangkan budaya nasional yakni apa yang telah menjadi karakter budaya bangsa kita, seperti kehidupan agamis, berpancasila, belajar sepanjang hayat, termasuk pilar pendidikan yang telah disarankan oleh WHO. Oke, lanjut kita ke bagian kedua, ada inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Apa sih itu kurikulum berbasis masyarakat? Kurikulum berbasis masyarakat merupakan kurikulum yang bahan dan objek kajiannya dilandaskan oleh kebijakan dan ketetapan yang dilakukan di daerah, disesuaikan dengan kondisi lingkungan, sosial, alam, ekonomi, budaya, dan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah tersebut. Oke, adapun karakteristik kurikulum berbasis masyarakat. Yang pertama itu pembelajaran berorientasi pada masyarakat. Yang kedua itu disiplin kelas berdasarkan tanggung jawab bersama, bukan berdasarkan pelaksanaan atau kebebasan. Oke, yang ketiga itu metode mengajar terutama dititik beratkan pada pemecahan masalah. Yang keempat itu bentuk hubungan atau kerjasama sekolah dan masyarakat, yaitu mencari atau mempelajari sumber-sumber belajar yang ada di masyarakat. Oke, yang kelima itu strategi pembelajaran meliputi karya wisata manusia atau narasumber
survei masyarakat, kerja lapangan, pengabdian masyarakat, kuliah kerja nyata, proyek perbaikan masyarakat, dan sekolah pusat masyarakat. Oke, selanjutnya itu ada prinsip pengembangan kurikulum masyarakat. Prinsip pengembangan kurikulum masyarakat berbasis masyarakat ini pada akhirnya menekankan pada keadaan masyarakat daerah tersebut. Oke, yang ketiga itu ada inovasi kurikulum berbasis keterpanduan. Apa itu kurikulum berbasis keterpanduan? Kurikulum berbasis keterpanduan adalah kurikulum yang dirancang berdasarkan sistem keterpaduan dengan meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Oke, adapun ciri-ciri dari kurikulum berbasis keterpaduan. Yang pertama itu berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Yang kedua itu berdasarkan psikologis belajar Getels dan Feld History. Yang ketiga itu ada berdasarkan landasan sosiologi dan sosiokultural. Yang keempat itu berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik. Yang kelima itu ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Yang keenam itu sistem penyampaian dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Yang terakhir itu peran guru sama aktifnya dengan peserta didik. Bahkan peran siswa lebih menonjol dan guru cenderung berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Oke, selanjutnya itu ada prinsip pengembangan kurikulum berbasis keterpanduan. Prinsip pengembang kurikulum berbasis keterpanduan pada hakikatnya berangkat dari bentuk rencana umum dan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran unit atau unit teaching. Rencana umum yang dimaksud adalah organisasi kurikulum yang berpusat pada bidang, masalah, ide, tema tertentu yang dapat digunakan untuk melaksanakan suatu pengajaran.